La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata lidzikri al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna masalu salawatil khamsi fil Islam kama salir ra'si bil jasadi. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmatul iman wal islam bisihah wal afiyah, sehingga kita dapat dipertemukan di kajian rutin kita setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua, rahmat kasih sayang Allah selalu tercurah. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan kekuatan iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita mampu melaksanakan tugas kewajiban kita thalabul ilmi yang pertama dan yang paling utama. Mengawali kajian ini, mari kita buka dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti kajian kita. Temanya pagi hari ini lanjutan dari sujud, sekarang sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Tatimmatun, kesempurnaan. Tusannu sajdatut tilawati liqari'i wa sami'i jami'i ayati sajdatin. Tusannu, disunahkan, sajdatun apa ikut sujud, at-tilawati sujud tilawah, liqari'i bagi orang yang membaca Quran, wa sami'i dan orang yang mendengar, jami'i ayati sajdatin seluruh ayat-ayat sajdah. Wa yasjudu musallin li qiraati ila ma'muman, dan melakukan sujud si musolli, seorang yang sholat, li qiraatihi karena membaca ayat sajdah, illa ma'muman kecuali makmum, fayasjudu maka sujud si makmum, huwa dia si makmum, di sajdati imamihi karena sujudnya si imam. Fa in sajada imamuhu, maka apabila telah sujud si imam, si imamnya, wa takhallafu huwa anhu dan menyalahi si makmum anhu dari si imam, au sajada huwa atau sujud si makmum dunahu tanpa si imam, batalat salatuhu maka dianggap batal salatnya si makmum. Kaitannya masih bab salat ini luar biasa. Salat belum selesai ini karena panjang. Pertama, dalam mukadimah saya tadi katakan aqimis sholata lidzikri, dirikan olehmu salat lidzikri karena eling kepadaku. Ciri orang eling kepada Allah sholat. Kalau orang ngomong eling tapi nggak pernah sholat, itu dipertanyakan elingnya. Ya, jadi mungkin aliran darmo gandul kali itu, atau aliran kepercayaan. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul,
Inna masalu sholawatil khamsi fil Islam, sesungguhnya perumpamaan solat 5 waktu di dalam Islam, kama sali rosi fil jasadi, kayak atau ibarat kepala dalam badan. Artinya apa? Kalau kepala itu, kalau badan itu biarpun tegap, badannya hebat, tangannya, kakinya hebat, perutnya, pokoknya hebat lah. Tapi mboten enten kepala ini kepripun. Nggak ada kepala, nggak bisa hidup itu. Jadi jelas sumber kehidupan di situ kalau ada kepala. Biarpun kakinya buntung dua-duanya, tangan buntung dua-duanya, asal ada perut, kepala ada, insya Allah hidup masih bisa. Banyak bukti itu. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya badannya ada. Tapi tangan dua-duanya buntung, kaki dua-duanya buntung, tapi ada badan dan kepala masih bisa hidup. Artinya apa? Tamsil ini Rasulullah memberikan pada kita. Sehebat apapun aktivitas manusia umat Islam ini yang aku muslim, tapi kalau kagak sholat, tidak ada apa-apanya itu semua aktivitasnya tanpa sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Oleh karenanya pantas wajar kalau bab sholat ini panjang sekali. Sehingga An-Nabawi minta kajian fikih ini sampai 2 kali satu bulan, karena memang panjang. Ini baru bab sholat saja belum selesai. Kemudian yang kedua, hadis baginda Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kangjeng Rasulullah mi'raj itu berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha. Berarti kita pun lagi sholat pada hakikatnya sedang bertawajuh dengan Allah, sedang berhadapan dengan Allah, sedang ketemu dengan Allah. Makin sering ketemu Allah, makin Allah senang. Kali ini berkaitan dengan sujud tilawah. Sudah kita kaji sujud sahwi, sudah dianggap selesailah sujud sahwi. Ya. Kemudian sepintas disindir kemarin juga sujud syukur sudah. Nggak usah kita itu ada. Sekarang sujud tilawah sekarang. Sujud tilawah artinya maknanya sujud karena ada bacaan ayat sajdah gitu. Tusannu sajdatut tilawati, disunahkan apa itu sujud tilawah? Sujud karena ada bacaan, jangan sampai salah sebut. Udah ngaji fikih masih salah sebut, apa salah sebutnya? Sujud sajadah, Pak. Sujud sajadah. Masih ayat kayaknya gitu sujud sajadah. Jadi di sini juga jangan sampai salah sebut. Ada yang namanya sujud tilawah, bukan sujud sajadah. Memang sujudnya makna sajadah. Sujud tilawah liqori'i wasami'i jami' ayatin sajdatu. Untuk siapa disunahkan itu sujud tilawah? Berarti kalau kita lakukan sujud tilawah yang berarti dapat pahala sunnah. Bagi siapa? Liqori'i, bagi orang yang baca Quran. Ketika baca Quran atau wasami'i, orang mendengar baca Quran. Mendengar apa? Jami ayati sajdatin, seluruh ayat sajdah. Pas Kang Suhli sedang baca Quran, pas ketemu dengan ayat sajdah misalnya, wahum la yastakbirun wasjud waqtarib. Nah, Kang Suhli sedang baca itu, sunnah itu sujud tilawah namanya. Plak sujud ada nanti rukun-rukunnya. Pokoknya disunahkan sujud tilawah. Makanya supaya tidak repot nanti sujud tilawahnya, ketika kita tadarus Al-Quran sudah menghadap kiblat posisinya. Sebab rasanya lucu kalau sujud tilawah walaupun masih dibenarkan, sujudnya menghadap ke timur, kurang elok gitu ya. Nah, yang elok adalah ke kiblah gitu. Atau bukan yang membaca tadi, bukan si qori, tapi apa? Wasami'i, yang orang yang mendengar. Yang baca Qur'annya Kang Suhli, yang sujud tilawahnya ketua DKM Pak Yusron yang sujud. Yang baca mah enggak sujud tilawah, kok tuh yang mendengar sujud tilawah. Benar juga, boleh-boleh saja, dan mungkin terjadi seperti itu. Yang bacanya mah enggak ngeh, Pak. Tahu enggak ngeh? Tahu bahasa Jakarta tuh enggak ngeh. Enggak ngeh yang bacanya mah Kang Suhli yang baca mah. Padahal sudah ada tandanya Kang Suhli ya. Ada tandanya di atas deh. Di dalam
Ayat itu ada tandanya. Di pinggir ada as-sajdah di pinggirnya. Di ayatnya itu kadang-kadang ada tanda anak panah gitu. Tanda sajdah itu. Jadi yang baca tidak sujud justru yang mendengar sujud sah masih. Kalau di luar sholat mah ya. Jadi bisa saya seperti itu. Atau mungkin yang sedang baca Quran berhubung ini yang dengar ini belum pernah ngikuti kajian masih asing. Loh, kenapa itu Kang Sulit? Ujug-ujug nonggeng. Ya, ujug-ujug sujud gitu. Apaan ya? Ternyata itu yang ada di masjid itu belum pernah dengar kajian ini. Dianggap kok ujug-ujug kok sujud gitu. Enggak tahu dia. Nah, bagaimana kalau dua-duanya? Lebih bagus lagi yang baca Quran sujud. Masing-masing maksudnya enggak perlu jamaah. Ayo sujud. Enggak. Artinya masing-masing yang baca sujud, yang mendengar pun sujud. Jadi kalau Kang Suhli yang baca Quran sujudnya karena membaca ayat sajdah, kalau yang lain tadi ikut sujud karena mendengar bacaan ayat sajdah, bukan karena ngikutin Kang Suhli kalau di luar sholat. Nah gitu. Jadi dua-duanya benar. Hanya tadi kenapa si Qori sujud? Karena baca ayat sajdah. Kenapa yang lain sujud? Karena mendengar ayat sajdah. Nah, mendengar ayat sajdah. Ya kalau nggak itu mah kita nggak ngeh juga nanti kalau nggak pernah baca Quran mah. Wa yasjudu musallin li qiraatil imam ma'muman. Wa yasjudu dan bersujud. Ya boleh bersujud si musolli li qiraatihi karena bacaan ayat saja tadi ila makmuman kecuali makmum. Artinya orang sholat selain makmum boleh melakukan sujud tilawah atau bacaan ayat saja atas bacaan ayat sajdahnya tadi. Tapi makmumnya sujud. Nah, payasjudu huwa dan bersujud itu si makmum li sajdatil imamihi. Artinya begini, si musolli, katakan si musollinya imam. Imam membaca ayat sajdah, contoh yang dinas oleh Rasulullah disunnahkan subuh Jum'ah membaca ayat surat as-sajdah. Surat as-sajdah atau alif lam mim tanzil. Nah di situ nanti di ayat yang ke-15 wahum la yastakbirun. Nah, jadi itu ayat sajdah di ayat yang ke-15. Begitu mengucapkan wahum la yastakbirun langsung imam itu sujud. Namanya sujud tilawah. Nah, bagaimana makmum? Nah, payasjudu huwa maka sujudlah katanya si makmum huwa li sajdati imami karena sujudnya imam. Jadi makmum disunahkan, dianjurkan untuk sujud. Tapi sujudnya si makmum karena melihat imam sujud. Kenapa? Karena kata Nabi, ju'ilal imam li yu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza sajada fasjudu, imam sujud maka makmum sujud. Termasuk sujud tilawah. Ketika itu imam nyungkur sujud, maka makmum pun sujud. Nah, maka oleh karenanya si imam ini, kalau umpamanya imam ini mau mengamalkan sunnah sujud tilawah, nah berarti kepada makmum diajarkan dulu ilmunya. Tapi bukan diumumkan. Kalau diumumkan katanya makruh. Saudara-saudara, kata imam nih, ini subuh Jumat nih, saya mau baca alif lam mim sajdah. Nanti kalau saya sujud ikut sujud ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Disudahkan tuh kalian ikut sujud ngikutin aku kata imam. Nggak boleh begitu. Sebelumnya aja diajarkan kepada jamaah. Atau barangkali seperti kan katakanlah tidak diajarkan oleh imam, misalnya imam tetap di sini. Sekali waktu kan ayat sajdah. Apakah ayat sajdahnya tadi umpamanya di as-sajdah atau di alif lam mim tanzil atau mungkin di al-alaq atau iqra wasjud waqtarib. Dan banyak-banyaklah ayat sajdahnya. Silakan bapak-bapak dibuka Quran, itu biasanya di luarnya itu ada penjelasan tentang ayat-ayat sajdah dan bacaan-bacaannya.